rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul dalam rangka tasyakur binikmat bil wasilah peringatan nuzulul Quran sekaligus khatmul Quran para qari'ah di mushola Al-Ikhlas. Sholawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat syafaat dan jadi ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang saya hormati Al-Ustaz Fadlul Hasan, juga jajaran DKM Al-Ikhlas serta seluruh jamaah yang hadir, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, sesepuh, sahabat-sahabat semua yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, bil wasilah kita peringatan nuzulul Quran kita bisa berkumpul. Bil barokah semoga kita semua bisa menjadi hifdzil Quran. Amin. Ya Rabbal alamin. Insyaallah semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga, mencintai ayat suci Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah merupakan salah satu pedoman hidup kita, di mana kita senantiasa salah satu bentuk percakapan kita dengan Allah yaitu melalui Al-Qur'an. Namun hayang ngobrol jeung Gusti Allah kudu daek maca Al-Qur'an. Ya Allah, saya nyesal dulu tidak belajar ngaji, padahal kiai deket, ustad deket, madrasah jauh deket. Nyesal aya geus 50 tahun tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Al-Qur'an. Penyesalan itu tidak bisa diputar seperti halnya Doraemon memutar kembali ke alam belakang. Mau bisa. Tapi Allah memberikan opsi kepada kita. Kita pun bisa menjadi hafiz Quran. Dan semua yang hadir di sini adalah hafiz Quran. Amin ya Rabbal alamin. Boro-boro Pak Ustaz, saya mah Fatihah ke balelo ketukar mana ha mana ha. Hafid sama. Jadi image hafiz Quran itu bukan hafal Quran saja. Semua para aulia kita, para masyayikh, para ulama semua hafid Quran. Konteksnya ada yang hafid itu yang hafal, ada yang mengamalkan, itu sama hafid Quran. Menjaga Al-Quran itu bukan hafal saja. Dan hafalkan seperti Bapak itu hafalkan aina sama kau ke satu ain. Wani mayar 100.000 tak saja hafal. Mau hafal penuh, mesti waktunya. Tapi harapan kita semua harus jadi hafid Quran. Allah. Karena kenapa? Karena kita sudah sumpah ke Allah bahwa Allah itu menjadikan
pedoman itu. Berarti harus menjaga Al-Quran. Lain dijaga lain. Suatu saat mushaf Al-Quran bakal hilang, bukan bentuk ininya yang hilang, tapi daripada makna Al-Quran sudah tidak diamalkan. Kalau ini begitu, mushaf Al-Quran apa ke apa. Dan sekarang sudah banyak tanda-tandanya mushaf Al-Quran sudah hilang. Usaha ayat keme dari mulai surat 1 sampai akhir ada. Cuman ketika satu ayat Al-Quran innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Eta bentuk segala perkara-perkara yang berbau sesuatu dan berbau yang memabukkan itu najis. Tak ada terus diamalkan. Banyak yang tidak mengamal, berarti mushaf di situ kesahat bagi orang yang tidak mengamalkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, para hafid semua kita adalah hafid Quran. Satu, Allah, surganya Allah merindukan orang yang suka membaca Al-Quran. Itu bisa baca lagi, boro-boro baca Quran. Yakin di semua di rumah punya Quran ya, harus punya Quran. Quran teh dari sudah 60 tahun teh Quran teh eta sampai gulukan saking cintanya nggak mau punya koleksi Quran mesegen beli Quran. Bahkan Quran itu dimimiti kawin jadi mas kawin eta Quran teh dijaga betul, saking dijaga karena dibuka-buka aja. Dijaga ini mas kawin saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Padahal itu seperangkat alat sholat yang bahaya, dari mulai mukena, senjata, masjid dan bahaya. Mulai seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibaca itu dan diperintahkan ya dijaga. Baca tidak bisa karena masa mudanya gitulah, disibukkan dengan bisnis, disibukkan dengan ya macam-macam sampai tidak ada waktu sempat untuk membaca Al-Quran, sampai tidak sempat belajar Al-Quran. Yang kedua, cinta kepada orang yang suka membaca Al-Quran, sama saja itu termasuk hafid Quran. Harus kamu baca Al-Quran. Yang ketiga, kategori hafid Quran orang yang suka mendengar ayat suci Al-Quran. Sama saja itu juga hafid Quran. Mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka alhamdulillah setiap malam di musola Ikhlas ada kegiatan tadarus di bulan suci Ramadan. Itu kayak gali kuburan itu. Nunggu gali nama sorangan sudah aja lupa. Betul tidak? Tidak. Itu sama yang di luar juga termasuk hafid Quran. Kadang-kadang mengaji nama kebagian eta minuman tapi barokah sama dengan hafid itu ngaji itu bisa mendengarkan tidak bisa
meriung dengan orang yang membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang yang membaca Al-Quran, sama itu juga hafid. Meriung ke mendengarkan, dah sibuk maca, apalagi kejar tayang, gawe lembur terus, sibuk logo horror, apalagi bulan puasa ini order bikin apa. Itu mendukung kepada orang yang membaca Al-Quran. Sesungguhnya itu datang ke kalian sama ayat Al-Quran, kebagian keberkahan daripada Al-Quran. Orang yang dirindukan surganya Allah itu satu orang yang suka, diantaranya orang yang menjaga Al-Quran. Yang selanjutnya tidak ada kata terlambat. Aduh, saya nyesel dulu sekolah agama kabur wae. Gelut wae di sekolah agama teh. Jadi kita bisa maca Al-Quran. Gureuy wae. Putra, putri, cucu sing bisa maca Al-Quran. Jadikan orang-orang hafid Quran. Generasi penerus kita, duriah kita harus ada yang bisa baca Al-Quran. Harus ada yang hafal Al-Quran. Harus ada yang bisa mengamalkan Al-Quran. Itu opsi selanjutnya, jangan putus asa. Masih ada generasi, makanya yang budak sing lobaan. Nu ieu nu kahiji teh bisa baca Quran ieu mah. Mulin wae nu kadua sebenarnya. Nu kadua ieu beger ieu mah. Nu katilu sebenarnya didaek maca Al-Quran. Yakin di antara durian kita ada yang bisa, yang menjadi hafid Quran. Supaya di antara durian kita, keluarga kita yang jadi hafid Quran. Bapak-bapak yang hafid Quran pula dikira. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi hafiz Quran itu bukan hafal saja. Itu di antara hamba Allah yang dirindukan surga, yaitu orang yang suka membaca Al-Quran. Hari ini bertepatan dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran itu luar biasa. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, 5 ayat itu bergetar. Ketika malaikat Jibril menurunkan surat yang pertama, yaitu wahyu yang pertama itu surah Al-Alaq, Al-Fatihah. Ternyata setelah dikaji, ya Allah, belajar tafakur, saya belajar tafakur. Ternyata mensikapi, memaknai Iqra itu ternyata fid dunya wal akhirah Iqra. Ya Allah, setelah ditelaah ambelem bari wudu, ya Allah, Iqra. Di situ bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Kalimatnya perintah, suruh baca. Baca kehidupan dunia dan akhirat. Eta maca dunia, kehidupan dunia dan akhirat itu tamat-tamat. Dan tanpa Iqra tidak bisa kerja kan? Jadi Iqra itu bil makna bukan hanya membaca saja, tapi membaca kehidupan dunia dan akhirat. Kudu bisa baca kehidupan dunia dan akhirat. Eta sawabnya sama saja bil Quran. Iqra ya Allah. Ketika kita mandi mau berangkat kerja, Iqra. Pakai seragam berarti baca. Ya. Simpul di situ ada dua. Al-Quran itu ada dua. Al-Quran yang tertulis dan Al-Quran yang tidak tertulis. Wah, di situ ada opsi lagi.
kita tidak bisa membaca Al-Quran yang tertulis, baca Al-Quran yang tidak tertulis. Yaitu baca kehidupan, baca diri itu sama membaca Al-Quran yang tidak tertulis. Oh, ternyata Allah luar biasa kasih sayang Allah, luar biasa rahmat Allah, supaya hambanya menjadi hafid Quran. Jadi kategori hafid itu di makna apa? Di makna mengamalkan, di makna mendengarkan, di makna mencintai. Itu sama dengan hafid Quran. Dan Quran ada dua. Quran yang tertulis, tersirat, dan Quran yang tidak tersirat. Nah ini itu bisa baca Quran yang tertulis, nu tidak tersirat. Bumi, langit beserta isi. Jadi sambil ngelamun di rumah Pak, di depan koran atau akuarium, baca Quran yang tidak tertulis. Subhanallah, itu ikan koi, lauk emas, oki. Subhanallah, eta Al-Quran yang tidak tertulis. Awakna pendek, bedengan gendut, oki. Subhanallah, membaca Al-Quran yang tidak tertulis. Menang pahala dapat. Subhanallah, dia jauh kunaon bentukna kieu jika roh ningali pisang jika huruf roh itu. Ya. Roh. Kunaon jeruk ini Quran yang tidak tertulis. Jadi ada dua. Tidak bisa membaca Al-Quran yang tertulis, baca Al-Quran yang tidak tertulis, sama saja. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara baca Al-Quran ada tiga. Bisa tampil lambat, bisa tadbir sedang, tahdir cepat. Jadi sarua maca kehidupan ge aya nu gancang, aya nu lambat, aya nu lambat, aya nu sedang, aya nu cepat. Itu tergantung masing-masing. Jalan tol pun begitu. Ada jalur lambat, jalur sedang, jalur cepat. Mana yang perlu dipilih? Baca kehidupan lamun urang hayang sukses, hayang berkah, hayang jadi hafid Quran, maka ajak jalur mana? Mau jalur cepat, jalur lambat, jalur sedang. Urang mah geureuyeuh gue, itu berarti tartil. Membaca Al-Quran baik tertulis ataupun tidak tertulis berarti tartil. Kurang perlu target sekian tahun harus hafal Al-Quran, sekian tahun harus punya anak, berarti jalur cepat. Mana berpikir. Jadi tiga pola baca Al-Quran itu berlaku untuk membaca Al-Quran yang tersirat dan Al-Quran yang tersurat. Karena taraweh bacana rada pakai pola tahdir gancang. Mangga karena arek-arek senang, arek ramah mangga. Begitupun menjalani kehidupan, mengamalkan pola Quran yang tidak tertulis, bare lambat, bare cepat, bare sedang, terserah. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Semoga kesimpulan kita semua yang hadir pada saat ini menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin. Orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran. Amin. Orang senantiasa menjadi hamba yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barikanna bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Semoga abot